Al-ainu bil aini wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Mata dengan mata, ya, telinga dengan telinga, dan luka itu dibalas dengan luka. Itu yang namanya qisas. Sehingga Nabi Muhammad SAW mencongkel mata mereka disebabkan karena mereka itu termasuk yang mencongkel mata penggembala Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menghukumi itu sebagai qisas. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam takdib Nabi Muhammad SAW, atau Nabi Muhammad SAW terkadang mendidik dengan hukuman. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam 'adzaba bi qat'il aidi wal arjuli wa samlil a'yuni wa dhalika fi qissatil urainiyin asy-syahira sahihah allati rawaha al-Bukhari an Anas. Dan telah ditetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan untuk memotong tangan, memotong kaki, dan juga mencongkel mata. Dan itu terjadi di kisahnya Al-Urainiyin, yaitu orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka mengeluh mereka itu terkena penyakit, ya. Dan ini kisahnya sahihah, diriwayatkan di Bukhari daripada Sayyidina Anas qala qadima unasun min aqlin wa uraina wajdawul madinah istawkhamuha fa amara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil liqah wa an yashrabu min albwaliha wa albaniha fantalaqu falamma sahhu qatalu ra'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaqun na'am, ya. Ketika ada orang-orang daripada Aql dan Urainiyah, ya, mereka datang ke Madinah, kemudian membuat kemah di Madinah. Jadi kalau orang Arab atau orang Badui itu mereka tinggalnya itu pindah-pindah. Di mana ada air maka di situ dia singgah, ya. Kemudian mereka berangkat lagi menuju ke tempat lagi, membuat kemah lagi, dan itu berkelompok bersama kabilahnya. Maka kemudian Urainah sama Aql ini datang ke Madinah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengabarkan bahwasanya mereka itu tertimpa penyakit, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk melawan penyakit tersebut. Kalau zaman sekarang itu vaksin, ya, artinya melawan penyakit tersebut dengan obat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk meminum daripada kencing dan susunya unta, ya. Sehingga kemudian mereka itu mengikuti apa kata Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pergi ke unta di tempat sini, di situ ada penggembalanya Nabi Muhammad SAW yang urus unta Nabi. Maka kemudian orang-orang itu datang minum dengan unta, kencingnya unta sama susunya unta. Kemudian mereka sembuh berkat minum kencing sama susunya unta. Tapi setelah itu mereka mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Penggembalanya Nabi langsung mereka bunuh, ya. Ada yang meriwayatkan bahwasanya sebelum dibunuh dicongkel matanya terlebih dahulu, ya. Akhirnya mereka bunuh, kemudian untanya Nabi Muhammad SAW itu digiring, dibawa sama rombongan, ya. Dari sini kemudian Nabi Muhammad SAW marah luar biasa. Dari kisah yang kita dapat di sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk meminum daripada kencing unta. Ulama berpendapat bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i mu'tamad kencing binatang yang bisa dimakan itu termasuk najis. Tapi karena hadis ini ada sebagian daripada madhab yang berpendapat, atau di dalam madhab Syafi'i juga ada yang berpendapat bahwasanya kencing
atau kotorannya binatang yang bisa dimakan itu suci ya. Sehingga ketika suci maka boleh untuk diminum ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika itu memerintahkan untuk meminum daripada kencing unta. Mazhab Syafi'i mengatakan itu mengambil obat dengan yang najis diperbolehkan kalau seandainya sudah tidak ada lagi obat kecuali dengan yang najis, maka ketika itu diperbolehkan. Sehingga ada dua pendapat ya, tapi kalau kita mau melakukan bagaimana ya, kita melakukan bahwasanya setiap daripada kotorannya hewan, baik yang bisa disembelih atau bisa dimakan atau tidak dimakan, kita kategorikan najis ya. Kecuali kalau seandainya sudah di satu daerah sudah terlalu banyak kotoran binatang ternaknya sehingga sampai satu daerah itu penuh dengan kotoran sapi misalkan ya, dan sulit sekali untuk menghindarinya, maka ketika itu diperbolehkan mengambil pendapat yang apa? Yang mengatakan bahwasanya kotorannya hewan yang boleh dimakan itu suci ya. Sehingga dari sini ada hadis yang mengategorikan bahwasanya kencingnya unta itu suci. Ada yang mengategorikan najis tapi boleh mengambil obat ya, berobat dengan yang najis kalau seandainya di situ tidak ada lagi obat atau ada obat tapi lebih lambat ya, maka ketika itu diperbolehkan ya. Tapi kalau seandainya seseorang itu sakit ya baru diperkenankan untuk minum kencing unta ya, tidak kemudian datang begitu saja kemudian mau minum kencing unta tidak ya. Tapi kalau seandainya ada sakit ya, maka kita baru diperkenankan ya. Tapi kalau seandainya seorang mau minum begitu saja ya, waktu itu kan pernah viral ya, ada yang datang ke Mekah kemudian minum kencingnya unta ya, bagaimana ya, kita anggap bahwasanya orang ini menganggap kencingnya unta itu suci sehingga bisa dikonsumsi, tidak ada masalah itu ya. Yang bermasalah ketika kita nyalah-nyalahkan sudah tidak belajar malah nyalah-nyalahkan ya, ini kencing kok ini ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika di pagi hari atau sudah di siang harinya sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka telah membunuh penggembala unta dan untanya sudah digiring sama mereka, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengejar ya. Maka kemudian dikejar sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Faqumna fi atharihim falamma irtafa'an nahar ji'a bihim ya. Sampai siang hari ya, setelah zuhur perkiraan, maka kemudian mereka itu tertangkap ya, bisa ditangkap. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan fa'amara biqati aydihim wa arjulihim. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wasumilatil a'yunihim, kemudian mata mereka dicongkel. Wa alqau fi nahfil harra ya, kemudian mereka itu dijemur di panas ya, au ardat hijarah sauda, yaitu sepadang lapangan yang punya batu-batu hitam ya. Kalau seandainya panas kena batu itu kan panas ya, batu itu menjadi panas. Yasqauna wala yasqaun, mereka kehausan, mereka minta minum, tidak dikasih minum. Wa fi riwayatin hatta matu, di riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya sampai mereka itu kemudian meninggal dunia. Wa inda Ibni Abi Wana min riwayat Aqil an Anas fi fasuliba itsnaini wa qutiya itsnaini wa sumila itsnaini fa in kana mahfuzan fa uqubatihim kana muwazza'ah ya. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW memerintahkan 2 orang disalib ya.
dan 2 orang dipotong tangan atau kakinya, dan 2 orang itu dicongkel matanya ya. Tapi yang sampai sekarang ada itu kalau seandainya di seseorang itu mencuri maka dipotong tangan kanannya, kalau masih mencuri lagi dipotong kaki kirinya, kalau seandainya lagi masih mencuri lagi dipotong tangan kirinya. Jadi selang-sering ya, bukan tangan kanan kiri dipotong baru kaki kanan kaki kiri, enggak. Tangan kanan terlebih dahulu dipotong, baru kemudian kaki kiri, baru kemudian tangan kiri, baru kemudian kaki kanan. Itu yang sampai terjadi hukumnya sampai sekarang seperti itu, tidak ada hukum mencongkel. Kalau begitu kenapa kok Nabi Muhammad SAW sampai mencongkel? Karena diriwayatkan bahwasanya orang tersebut mencongkel mata pengembala, sehingga Nabi Muhammad SAW mencongkel tersebut itu atas dasar hukum kisos ya. Al-ainu bil aini wal udhuna bil udhuni wal juruha kisos, mata dengan mata ya. Telinga dengan telinga, dan luka itu dibalas dengan luka, itu yang namanya kisos. Sehingga Nabi Muhammad SAW mencongkel mata mereka disebabkan karena mereka itu termasuk yang mencongkel mata penggembala Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menghukumi itu sebagai kisos. Dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas mengatakan Nabi mencongkel matanya kaum Quraisyin karena mereka telah mencongkel penggembala Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat ini ada diisyaratkan di riwayat Imam Bukhari di kitab jihad, di antara bab apabila seorang musyrik itu membakar seorang muslim, apakah kemudian dibakar atau tidak, itu babnya. Dari sini kita paham bahwasanya Nabi mencongkel disebabkan karena kisos. Ini termasuk bentuk ta'dib Nabi Muhammad SAW ya. Kalau seandainya seorang itu sudah ya, mencuri dipotong ya, membunuh dikisos, maka itu langsung apa? Membuat jera ya. Seketika orang-orang sekitarnya kalau seandainya mau berlaku semena-mena ya, dia bakal apa? Bakal takut ya. Zaman dulu itu ada kalau seandainya macam-macam, misalkan preman itu tiba-tiba hilang ya. Kalau seandainya termasuk dia pernah membunuh ya, satu-satunya kisos, kalau enggak ya zalim. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam bashara al-qatla bi yadi syarifah ya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah membunuh langsung dengan tangan beliau ya. Nabi Muhammad SAW biasanya itu tidak pernah membunuh langsung ya, biasanya para sahabatnya. Tapi di riwayat ini Rasulullah SAW membunuh Ubay bin Khalaf ya. Ubay bin Khalaf ini selalu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika alaihi salatu wasallam tanawala hirbah min yadil Harith bin Samma fa akhadhaha alaihi salatu wasallam fa ta'anahu ta'natan fi 'unuki waqa'a biha an farsi fa kasara dhal'an min adra'ihi famata. Nabi Muhammad SAW duel langsung dengan Ubay bin Khalaf. Kemudian Rasulullah SAW mengambil senjata daripada Harith bin Sammah, kemudian diambil, kemudian Nabi Muhammad SAW menusuk daripada Ubay bin Khalaf. Seketika itu langsung kena ke unuknya, ke mana? Ke lehernya ya, sampai mematahkan tulang rusuknya. Seketika itu Ubay bin Khalaf jatuh daripada kudanya, kemudian meninggal dunia. Ini satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-Hafidz al-Babili fi sirati annahu alaihi salatu wasallam lam yaqtul bi yadi illa hadha naqalahu Zarqani ala Mawahib ya. Hafidz al-Babili mengatakan di dalam sirahnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh orang dengan tangannya kecuali orang ini, Ubay bin Khalaf, satu-satunya yang dibunuh dengan tangannya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinukil oleh Zarqani al-Mawahib.
Wa thabata annahu adzaba sallallahu alaihi wasallam bil ihraqi wal hadm. Rawa Ibnu Hisham an Abdullah bin Hatim an Abi qala balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna unasan minal munafiqina yajtami'una fi baitin Suwailim al-Yahudi yathbutuna an-nasa an Tabuk fa ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Talha bin Abdullah fi nafarin wa amarahu an yahrika alaihim baitu Suwailim fa fa'al. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga beliau memerintahkan untuk menghancurkan bangunan atau membakar. Diriwayatkan Ibn Hisham daripada Abdullah bin Hatim daripada ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar, ya, sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang-orang munafik itu mereka berkumpul di satu rumahnya Suwailim al-Yahudi, orang Yahudi, jadi orang-orang munafik, ya. Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya orang munafik ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang kafir tapi hanya menampakkan Islam saja. Sejatinya dia termasuk orang kafir, ya, sehingga ketika berkumpul dengan orang Yahudi di satu rumah dan tujuannya untuk gembosi kaum muslimin supaya tidak berangkat ke perang Tabuk, maka kemudian Rasulullah SAW langsung mengiring Talha bin Abdullah bersama beberapa para sahabat untuk langsung membakar rumahnya Suwailim, maka kemudian dibakar rumah tersebut, ya. Tetapi di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la yu'adzab binnar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengadab sesuatu dengan api kecuali yang menciptakan api, ya. Yang menciptakan api diperbolehkan, ya, yaitu api neraka nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala. Selainnya maka tidak diperbolehkan, ya. Misalkan kita membakar binatang kecil, ya, atau mau, itu tidak diperbolehkan kecuali kalau sudah terlalu banyak dan sulit sekali untuk dimusnahkan kecuali dengan api, maka ketika itu diperbolehkan, ya. Ya, ini rumahnya yang dibakar, ya. Tapi riwayatnya tidak ada yang menyebutkan orangnya terbakar atau tidak, ya. Rumahnya yang dibakar. Wa fi ghazwati Tabuk ja'ahu alaihi salatu wasallam khabar masjid Dhurar minas sama'i farsala jama'ah min asabi wa amarahum an yahdimuhu wa yahrikuhu fada'a Malik bin Ad-Dakhsham wa Mu'in bin Adi al-Ajalani faqala intaliq ila hadzal masjid adh-dhalim ahluhu fahdumuhu wa ahriquhu fakharaja faharaqahu wa hadamah, ya. Dan setelah perang Tabuk datang kabar daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka membuat masjid, ya, Masjid Dhirar. Masjidnya itu dibangun hanya untuk apa? Memecah belah suara kaum muslimin. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut, ya. Untuk menghancurkan masjid tersebut, untuk membakar masjid tersebut. Maka sahabat yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW langsung berangkat menghancurkannya, kemudian membakar masjid tersebut. La masjidun ussisa min awwali taqwa haqqu an taquma fihi, ya. Masjid yang dibangun atas dasar takwa itu lebih pantas untuk kamu bangun di atasnya, untuk berdiri di atasnya. Sehingga masjid yang kalau seandainya dibangun dengan yang halal itu berbeda dengan masjid yang masih terbangun dengan sesuatu yang syubhat, ya. Sehingga banyak masjid-masjid yang keramat, nah, masjidnya itu dibangun atas dasar takwa. Ada masjid yang hancur, ada, ya. Ada juga masjid yang hancur. Tapi ada juga masjid yang siapa yang masuk tersebut di masjid tersebut maka selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi di
Aceh, ya, bala cobaan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, masjidnya berdiri kokoh. Ya, itu tidak lain dan tidak bukan itu masjid yang dibangun atas dasar takwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati ketika mau bangun masjid. Bangun masjid dengan harta yang murni halal. Orang kafir Quraisy aja ketika mau bangun Ka'bah, mereka itu memisahkan antara harta yang haram dengan harta yang halal. Sehingga mereka itu tidak bisa membangun Ka'bah seperti yang dibangun Sayyidina Ibrahim sama Sayyidina Ismail. Kurang biayanya. Kenapa? Karena harta yang halal itu cuma sekian. Ada harta tapi haram, maka mereka tidak gunakan. Akhirnya mereka bangun ukurannya seperti sekarang. Ya, ada Hijr Ismail yang lengkungan itu termasuk daripada bagian Ka'bah yang tidak bisa dibangun sama orang-orang Mekah. Karena apa? Karena tidak ada harta yang halal ketika itu. Mereka itu kalau seandainya mau membangun sesuatu yang sifatnya itu apa namanya, apa bahasa sekarang itu, suci, ya, disucikan, diagungkan, maka mereka itu mencari daripada yang halal saja, ya. Sehingga masjid kalau seandainya dibangun atas dasar takwa, maka dia akan terus senantiasa ada dan dia biasanya rohaniyahnya itu terasa kental sekali. Waqad qata'a Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani An-Nadhir wa ahraqa qurahum. Nabi Muhammad SAW juga pernah memotong daripada pohon untanya Bani Nadhir, ya, dan juga pernah membakar desa mereka. Ini sebagian daripada sikap Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu juga Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang tegas, ya, sebagai seorang pemimpin juga harus ada yang seperti itu supaya membuat orang itu jera, ya, kemudian menjadikan orang yang mau melakukan tindak kriminal itu mikir dua kali, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang, bagaimana menerapkannya? Menerapkannya adalah dengan kita melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menerapkan hukum-hukumnya, karena mereka itu yang lebih tahu tentang sikap Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita melihat kalau seandainya mau memimpin, maka kita melihat daripada bagaimana Sayyidina Abu Bakar memimpin, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali, karena mereka yang lebih tahu karepnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian kita itu langsung dengar cerita kemudian langsung ngambil hukum. Enggak, kita perlu mengambil daripada Khulafaur Rasyidin. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengambil sunnahnya Khulafaur Rasyidin, petunjuk mim ba'di, daripada sepeninggalku, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada pribadi kita, pada istri kita, pada anak kita, pada tetangga kita, pada orang-orang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sakratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.